ditambahkan di sini? Saya Melihat dari yang paling dekat saja ya, yang kemarin nih. Begini, kita kan selalu sibuk soal korupsi di beberapa sektor. Kalau ada muncul kasus seperti Gayus, semua konsentrasi ke pajak. Kemudian sebetulnya ada lagi mafia minyak yang sekarang ini nanti ke mafia minyak. Terus di badan anggaran juga ada korupsi, di mana-mana ada korupsi. Nah, saya menyimpulkan bahwa ini rezimnya yang korup. Jadi nggak bisa pajak dibersihkan aja, DPR dibersihkan aja. Tapi juga sementara rezimnya dibiarkan korupsi, karena kita lihat misalnya pemerintahan Yudhoyono yang periode kedua ini kan dibuka dengan skandal korupsi besar Bank Senturi. Nah, akibat dari skandal besar Senturi itu kemudian pemerintah pusat ini tidak bisa ngapa-ngapain, mau memberantas korupsi. Misalnya saya dituduh korupsi, alah ente juga kan korupsi. Akhirnya kalau saya dibuka, ente juga aku buka. Akhirnya semua saling menutupi, tapi memang ada hal-hal yang lain yang bisa jebol seperti kasus Gayus, kemudian kasus yang di pajak baru lagi sekarang ini. Nah, kemudian yang mengerikan lagi, sistem korupsi di negeri kita ini ada dua macam dan dua-duanya tuh paralel. Dua macam ya? Apa dua saja macam. tuh? Pertama dari anggaran. Waktu membuat anggaran itu sudah dikorupsi. Misalnya ada anggaran untuk membeli laptop ini 10 juta, dibikin 30 juta. Berarti kan sudah diambil 20 juta nih oleh yang membuat anggaran ini. Ketika diturunkan 10 juta, di situ waktu prakteknya itu juga dikurangi lagi. Misalnya harga laptopnya sebetulnya 5 juta. Jadi dua kali korupsi. Kalau di total korupsi di Indonesia itu menjadi lebih dari 50% anggaran. Ini luar biasanya. Sementara kita kan lebih banyak membahas korupsi yang markup. Belum lagi korupsi yang lewat kebijakan yang keuangan ya, kebijakan keuangan seperti Senturi ini kan sekali singkat aja sudah 6,7 triliun. Sebelumnya lagi ada BLBI 400 triliun. Sebelumnya lagi ada kasus Bank Indoper. Semua dari kebijakan-kebijakan. Nah, kan Anda juga sudah mengikuti juga persidangan yang berlangsung kemarin kan sejauh ini soal kasus Wisma Atlet. Nah, Anda lihat bagaimana setelah ditayangkan berlangsungnya persidangan tersebut, Anda melihat respon Anda apa Pak pas lagi melihat seperti itu? Nah, yang menarik ini kan bahwa orang-orang ini kan sudah terindikasi dan masyarakat yang melihat itu semua yang menjadi saksi itu kesaksiannya bohong. Kita jadi ingat ini orang-orang yang sakit otak permanen, akhirnya cuma lupa, tidak tahu, tidak diberitahu. Ininya logikanya kan begini. Kalau Cokro misalnya mau ngasih uang ke saya 1 juta lewat pembantu saya, mungkin nggak perlu konfirmasi ke saya. Tapi kalau sudah ratusan juta, apalagi sudah miliar, Mas, ini aku mau ngasih uang nih 1 miliar ke siapa? Oh, kasih aja ke orang kepercayaan. Pasti kan ada rekomendasi dari saya untuk dikasihkan ke orang itu. Nah, tiba-tiba ada uang miliaran rupiah seliweran, menterinya masa nggak tahu. Ini kan ya mengganggu akal sehat kita aja. Apalagi kalau melihat dari kasus besar yang kemarin berlangsung, ada beban-beban politis nggak yang terlihat jelas di situ? Betul. Nah, sementara kan hukum kita, saya sih logika hukum saya sih sederhana aja. Hukum itu menjadi kuat kalau bisa menghukum orang kuat yang bersalah. Nah, jadi kalau memberantas korupsi itu harus dimulai dari istana. Waktu kita mendirikan sama teman-teman komite Gerakan Indonesia Bersih, statement kita adalah berantas korupsi mulai dari istana. Nah, sekarang ini kan orang-orang istana itu paling tidak ada 3 menteri. Muhaimin Iskandar, Andi Malarangeng, kemudian Hatta Rajasa. Yang berkas-berkasnya juga sudah ada di KPK. Kemudian SB dan Budiono sendiri masih dianggap terindikasi permainan masalah skandal belot Bank Senturi itu. Jadi ini dari pilar-pilar di kabinet aja sudah begitu. Kemudian ada lagi muncul yang Wisma Atlet melibatkan orang-orang Partai Demokrat. Saya bilang begini, ini orang-orang Partai Demokrat itu meminta uang, mengambil uang itu kan karena ada legitimasi, ada payung lembaga kepresidenan. Kalau Cokro misalnya bendara umum partai nggak jelas terus minta uang ke saya, pasti saya nggak kasih kan. Tapi karena tahu di belakangnya ini ada presidenan, lembaga presidenan, ada pasti. Nah, inilah ada tanggung jawab moral. Tapi yang menarik ini kan presiden kita nih merasa tidak bersalah bahwa orang-orang sekamarnya dia terlibat skandal korupsi ini. Baik, Mas Ade sekarang tambahkan juga nih kalau melihat dari khusus kasus NG sendiri. Apa data-data yang ICW sudah pegang sebenarnya mengenai kasus NG? Ya, saya kira data-datanya standar lah, ya, publik yang sekarang juga beredar di publik. Tapi saya kira seperti saya katakan di awal, yang menjadi poin mendasar dalam kasus NG ini kan kita mesti lihat asbabun nuzulnya ini kan. Asbabun nuzul ini kan
ada politisi, ada pengusaha, lalu juga ada elit di partai gitu. Seperti dikatakan Mas Adi tadi, ini kan kasus Enji ini kan bagian dari, kalau istilah kami, perburuan rantai partai politik gitu ya. Jadi bukan cuma untuk kepentingan Enji atau Nazar untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan logistik partai gitu ya. Nah, saya kira ini yang mesti dibongkar, karena yang menjadi akar masalahnya adalah di sini. Politisi-politisi ini bisa dalam tanda petik merampok dana APBN ini kan karena dia berasal di partai, terutama partai berkuasa, sehingga dia punya kewenangan atau keleluasaan untuk mengambil dana-dana negara. Ini yang mesti dibongkar, bukan cuma ke orang perorangan saja gitu kan. Kita kan selama ini seperti kasus Gayus atau kasus Dewi ini. Dan sejarahnya tidak pernah membongkar. Ke orang perorangan gitu ya. Akar masalahnya nggak pernah dibongkar. Akhirnya akan muncul terus-menerus masalah seperti ini. Gitu. Dalam kasus Enji, akar masalahnya di pendanaan partai politik kalau menurut kami. Oke, kita break lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di 811 Show masih membahas negeri koruptor.